Beberapa minggu terakhir kita menyaksikan crash paling brutal di market kripto tahun ini, di mana Bitcoin yang sebelumnya udah mencapai all time high di harga $126.000 di awal Oktober crash dan turun brutal sampai ke harga $80.200 sebelum akhirnya memantul ke area 92.000 di dekat-dekat ini. Dan pastinya muncul banyak pertanyaan di sekitar komunitas kripto seputar kurang lebih yang kita dengar, apakah bull market sudah selesai, apakah ini awal dari bear market, dan kenapa Bitcoin tiba-tiba bisa drop sedalam ini. Nah, di video kali ini gue akan menjelaskan semuanya secara lengkap berdasarkan fakta, data, dan informasi secara real time, bukan cuma sekedar opini. Dan di sini kita akan membahas tentang apa itu bear market secara teknis, makro, psikologis, dan on-chain. Lalu kenapa Bitcoin jatuh ke 80.000, kenapa rate cuts kemarin membuat harga Bitcoin turun dan bukan naik, apa itu DXY dan apa pengaruhnya terhadap Bitcoin, apa itu ETF dan bagaimana aliran dana institusi bisa menghancurkan harga Bitcoin, apa itu miner capitulation dan bagaimana tekanan ini bisa memicu crash, analisa teknikal secara real time menggunakan EMA 200, dan juga yang paling penting, apakah bull market ini sudah mati atau belum. Kalau kalian mencari konten-konten kripto yang edukatif dan berbasis data dan fakta, kalian sudah datang ke channel yang tepat. Disclaimer sebelumnya, video ini bersifat informatif dan edukatif, bukan persuasif. Pastinya do your own research, invest and trade at your own risk, and this is not a financial advice. Gue nggak pernah merekomendasikan ataupun mengajak, apalagi mendorong seseorang untuk berinvestasi ataupun membeli aset apapun. Perlu diketahui bahwa investasi dan trading itu mengandung resiko, so be wise always. Oke, pertama kita akan bahas apa itu bear market dan apa itu definisi yang sebenarnya. Bagi teman-teman yang baru mungkin masuk ke dunia kripto, mungkin ada yang baru pertama kali dengar apa itu istilah bear market dan bull market. Dan tapi di video kali ini kita akan bahas lebih kepada apa itu bear market. Kebanyakan orang salah paham tentang bear market. Mereka pikir harga turun 20% itu udah bear market, atau harga drop beberapa minggu itu udah bear market. Sebenarnya itu dibilang salah enggak, tapi kurang tepat. Bear market Bitcoin itu punya 4 pilar definisi. Sebenarnya definisinya banyak, tapi gue rangkum menjadi 4 pilar definisi ini. Dan menurut gue harus terpenuhi semuanya untuk bisa dibilang udah masuk ke dalam bear market. Oke, yang pertama kita masuk kepada definisi teknikal. Bear market itu terjadi ketika harga membentuk pola lower high dan lower low secara berulang-ulang dan gagal untuk naik kembali ke atas EMA 200, atau bisa kita bilang dengan moving average 200 di time frame daily. EMA 200 di time frame daily adalah garis kehidupan Bitcoin. Selama Bitcoin masih bisa close dan juga hover di atas EMA 200 tersebut, maka tren besar tetap dinilai bullish. Dan saat harga breakdown dan gagal untuk reclaim di atas EMA 200, barulah kita bilang bull market sudah mati. Kedua, definisi bear market secara makro. Bear market bisa dikatakan terjadi secara makro ketika 1. Likuiditas global mengetat, kedua, Fed menahan interest rate yang tinggi terlalu lama, ketiga, M2 money supply stagnan atau bahkan menurun, keempat, dolar atau DXY menguat dan risk appetite mulai menurun, kelima, ekonomi menunjukkan tanda stres seperti PMI menurun atau unemployment naik, dan yang keenam, risk sentimen global berubah menjadi defensif. Nah, saat video ini dibuat, ekonomi global memang memasuki fase slowdown, tapi belum ada resesi besar dan kondisi likuiditas belum mencapai titik winter seperti di tahun 2022. Jadi secara makro kita berada di warning zone, tapi belum sepenuhnya bear market. Nah, menurut gua pribadi ini sudah menuju ke sana, tapi kita belum nyampe di sana. Nah, ketiga, kita punya definisi bear market secara on-chain, di mana ada beberapa on-chain metrics seperti MVRV, SOPR, LTH supply, dan juga realized loss dan yang lain sebagainya. Kita breakdown satu persatu ya. Yang pertama ada MVRV atau market value to realized value. Nah, ini adalah sebuah indikator di mana kita bisa melihat apakah mayoritas holder itu sedang rugi atau lagi untung. Nah, kalau misalkan nilai MVRV di bawah 1, itu artinya mayoritas holder sudah berada di posisi rugi. Dan untuk sekarang nilai MVRV akan kita bahas di belakang nanti. Yang kedua, Puell multiple di bawah 0,5. Ini menandakan tekanan ekstrim dari miner. Jadi Puell multiple ini adalah indikator yang berbasis pada miner juga. Yang ketiga, supply LTH atau LTH supply itu turun drastis. Nah, ini menyatakan bahwa LTH melakukan kapitulasi dan itu adalah biasanya awal-awal tanda bear market atau long term holder udah mulai take profit atau menjual Bitcoin. Yang keempat, realized loss mencapai titik tertinggi. Nah, sekarang ini kita bisa melihat bahwa per 28 November 2025, MVRV score kita menunjukkan di angka 1,20. Artinya masih di atas 1 dan secara MVRV kita belum masuk kepada bear market. Yang kedua, kita melihat dari indikator Puell multiple. Nah, per 28 November 2025, Puell multiple masih di angka 0,91 dan masih di atas angka 0,5. Artinya belum memasuki ke bear market juga. Nah, tapi menariknya per 22 November 2025, Bitcoin mengalami data LTH supply chains atau long term holder supply chains yang negatif tertinggi sepanjang sejarah, yaitu senilai 535.900 Bitcoin. Dan ini bisa menjadi indikator awal mulanya bear market. Lalu
Per 22 November 2025, Bitcoin realized loss mencapai nilai 5,85 miliar US dollar, hampir mencapai titik tertingginya sepanjang sejarah, yaitu di 30 Maret 2023 dengan nilai sebesar 6,14 miliar US dollar. Dan ini juga bisa menjadi tanda awal mula bear market. Bagaimanapun juga masih banyak kriteria lain yang belum memenuhi kriteria bear market, tapi bukan berarti bear market tidak akan terjadi. Nah, kita hanya butuh menunggu waktu supaya kriteria-kriteria lainnya terpenuhi atau bahkan menunjukkan tanda-tanda yang serupa. But for now, it's too soon to tell. Lalu yang keempat, kita punya definisi bear market secara psikologi investor. Bear market itu selalu ditandai oleh apatisme, bukan kepanikan ya. Benar, sekarang orang lagi pada panik dan market masih rame, debat terjadi di mana-mana. Jadi saat semua orang berhenti peduli, itu baru mulai bear market. Tapi selama orang masih peduli, walaupun sentimennya negatif, menurut gua itu belum bear market. Nah, jadi 4 definisi ini menunjukkan bahwa Bitcoin belum berada dalam bear market, tapi telah memasuki zona transisi yang sangat penting. Ibaratnya hidup atau mati, sekarang Bitcoin ini lagi di tahap kritis ya, sebentar lagi masuk kepada fase kematian atau bear. Selanjutnya kita akan bahas kenapa Bitcoin jatuh ke 80.000 US dollar dengan real data. Crash ini disebabkan oleh beberapa faktor besar yang bergerak bersamaan dan gue udah siapin semua datanya secara aktual. Faktor yang pertama ada ETF outflow institutional. ETF spot Bitcoin adalah pipa likuiditas terbesar yang pernah ada untuk Bitcoin. Nah, ketika ETF ini menyerap dana, Bitcoin biasa harganya naik, dan ketika ETF mengeluarkan dana, Bitcoin itu biasanya anjlok. Dan dalam 30 terakhir, ETF Bitcoin mengalami net flow setara dengan 3,5 miliar US dollar. Ditambah lagi, ETF terbesar kita yaitu BlackRock IBIT mencatat outflow 30 hari terbesarnya itu sebesar minus 2,2 miliar US dollar. Dan ini bukan dana retail, ini adalah dana institusi. Dan ketika institusi keluar, harga pun jatuh. Crash ke 80.000 dolar ini terjadi setelah outflow besar-besaran ini terjadi. Faktor kedua selanjutnya adalah global liquidity crunch dan risk off shift. Apa itu? Gampangnya adalah market global sedang memasuki fase risk off, di mana mereka sedang sangat berhati-hati dengan yang namanya resiko. Nah, ini tanda-tandanya ditunjukin dengan saham teknologi turun atau Nasdaq ya, Nasdaq turun, obligasi volatil, DXY menguat, ekonomi Eropa melambat, dan yang terakhir adalah The Fed mengirim sinyal higher for longer atau menahan suku bunga di tahap yang tinggi untuk waktu yang cukup lama. Dalam kondisi ini, investor global memindahkan dana ke dolar, bukan Bitcoin. Itulah sebabnya kenapa Bitcoin jatuh. Jadi, ada perpindahan aliran cash flow dari Bitcoin ke US dollar. Nah, faktor yang ketiga, kita akan membahas tentang kenapa rate cut kemarin membuat Bitcoin turun dan bukannya naik. Banyak yang berpikir bahwa kalau rate cuts itu bullish for Bitcoin, dan banyak juga yang bertanya kenapa rate cut itu bagus buat Bitcoin. Dan jawabannya itu sebenarnya tergantung momennya. Nggak selalu bagus, tapi nggak selalu buruk juga. Rate cut itu bisa bagus untuk Bitcoin kalau pertama, ekonomi stabil, kedua, inflasinya rendah, dan ketiga, The Fed memang sedang membuka likuiditas. Tapi kenyataannya, ketika kemarin The Fed memberi sinyal rate cut di tengah ekonomi yang melemah, investor global justru membaca hal tersebut sebagai, wah, ada masalah nih, kita masuk ke dalam risk off dulu. Jadi secara teori, rate cuts itu bullish memang. Tapi kenapa ketika rate cuts diumumkan sebelumnya Bitcoin malah turun? Ada 3 alasan besar. Yang pertama, market udah price in. Jadi investor itu sudah mengantisipasi rate cut dari jauh sebelum diumumkan. Saat pengumuman datang, mereka malah melakukan sell on news. Nah, yang kedua, bisa jadi rate cuts-nya diumumkan pada saat ekonomi melemah. Kalau ekonomi mulai kelihatan tanda-tanda ada masalah, The Fed malah turunin suku bunga. Dan artinya ini menimbulkan adanya kekhawatiran ekonomi. Seperti yang tadi kita udah bahas, investor akan melakukan fase risk off, di mana mereka akan menarik dana dari aset-aset yang dengan high risk, mereka akan pindahkan kepada aset-aset yang lebih low risk. Dan yang ketiga, bisa jadi likuiditas nggak langsung mengalir. Rate cuts memang bisa membuat harga Bitcoin naik, tapi rate cuts nggak otomatis bisa bikin uang langsung ngalir ke market Bitcoin. Kadang memang butuh waktu bulanan atau bahkan kuartalan untuk bisa merasakan efeknya, karena ada delay efek ya. Karena begitu rate cuts dilakukan, tidak langsung money flow ke dalam Bitcoin, bisa jadi efeknya ke delay. Ada juga banyak faktor yang lain. Jadi sebenarnya rate cuts ini tidak bisa dijadikan faktor utama untuk bisa menilai apakah Bitcoin akan naik atau turun. Itu sebabnya juga kenapa ada beberapa kali The Fed memberi sinyal dovish, tapi Bitcoin malah turun dulu, baru naik lagi setelah beberapa bulan ketika likuiditasnya benar-benar sudah membaik. Dan kebetulan crash ke 80.000 ini adalah salah satu contoh dari dimana rate cuts bisa membuat Bitcoin juga jadi harganya turun. Faktor yang keempat, di mana DXY menguat. DXY adalah US Dollar Index. Bitcoin dan DXY itu juga punya korelasi negatif yang cukup kuat. Ketika DXY naik, Bitcoin biasanya turun. Bulan ini DXY naik secara signifikan karena treasury yields naik, permintaan dolar global meningkat, dan juga investor memindahkan modal dari aset yang risky kepada aset yang lebih aman. Hasilnya Bitcoin terseret turun karena Bitcoin tergolong ke dalam risk asset. Faktor yang kelima adalah miner capitulation pressure. Kapitulasi miner adalah fase ketika biaya listrik naik,
naik. Apa hubungannya biaya listrik dengan Bitcoin? Karena mining itu membutuhkan listrik. Jadi pada saat biaya listrik naik, pastinya akan memengaruhi harga Bitcoin juga. Kedua, reward block turun 50% dan ini artinya halving ya. Ini adalah efek normal post halving. Yang ketiga, hash price turun. Keempat, revenue drop, dan kelima, margin miner menyempit. Nah, kelima hal ini menyebabkan miner menjadi tidak sanggup membayar tagihan. Akhirnya apa? Mereka terpaksa menjual Bitcoin untuk menutupi tagihan dan cost of productionnya mereka. Bagaimana hal ini bisa berdampak kepada market dan membuat Bitcoin harganya jadi turun? Ada 5 hubungan bagaimana hal-hal ini bisa membuat harga Bitcoin turun. Yang pertama adalah miner menjual ribuan Bitcoin ke market. Nah, kita bayangin aja, miner kan setiap hari mereka bekerja untuk mendapatkan Bitcoin dan mereka memang diupah dengan Bitcoin. Jadi kita bisa berasumsi miner adalah salah satu holder Bitcoin terbanyak di dunia. Pada saat mereka menjual ribuan BTC ke market, supply Bitcoin tiba-tiba meludak, sudah pasti harganya turun. Itu prinsip ekonomi dasar. Yang kedua adalah supply bertambah dan harga turun. Ini berhubung dengan faktor yang pertama tadi ya. Pada saat ribuan Bitcoin dimasukkan ke market, supply bertambah, harga pasti turun. Dan ketiga, miner ada beberapa yang bangkrut. Mereka tutup rig dan juga pastinya menyebabkan hash rate turun. Dan keempat, begitu hash rate turun, network difficulty jadi turun juga. Nah, semua faktor itu akan berhubungan kepada hal yang kelima, yaitu Bitcoin sudah reset dan mulai memulih. Disitulah baru muncul yang namanya buying signal. Jadi ini semua dan bear market itu merupakan proses self healing Bitcoin dan itu merupakan salah satu dari efek post halving Bitcoinnya. Dan historisnya setiap bull market pasti memiliki fase miner capitulation yang besar setelah dilakukannya Bitcoin halving. Jadi bottom line-nya ini adalah event yang normal. Nah, kita masuk kepada part yang ketiga, yaitu technical analysis real time dengan EMA 200. Dan di sini udah gue siapin gambar chart yang udah gue screenshot dari TradingView. Oke, berdasarkan chart ini gue melakukan analisa teknikal dan ada 2 skenario yang gue bisa temukan. Yang pertama adalah pada saat BTC naik ke zona 100.000 sampai 103.000 dan close di atasnya, menutup candle daily di atas EMA 200, maka mungkin bull market akan terjadi, akan lanjut lagi, yang dimana rally kedua juga akan mengikuti dan target selanjutnya ada di balik ke 125.000, lalu 150.000 dan 180.000 masuk ke dalam radar kembali. Nah, ini probability-nya ada di angka 35 sampai 40% menurut gua. Melihat momentum yang sudah hilang dan juga memasuki akhir tahun yang dimana sebenarnya target Bitcoin harusnya ATH di sekitar akhir tahun sampai Q1 2026. Skenario kedua adalah Bitcoin gagal reclaim EMA 200, di mana BTC naik ke EMA 200 lalu ditolak secara keras ya, di reject dan turun membuat lower low di bawah 80.000 seperti mungkin di 70.000 atau 60.000. Maka bisa dibilang bull cycle officially finished atau mati dan kita masuk ke early bear market. Dan target penurunan berikutnya ada di level 70.000, 63.000 dan 55.000. Dan gue kasih probabilitas di sini di angka 60 sampai 65%. Tapi balik lagi, ini opini pribadi gue dan berdasarkan technical analysis gue, dua skenario masih bisa terjadi dan kita akan lihat aja Bitcoin kemana setelah adanya konfirmasi. Dan sekarang kita masih belum ada konfirmasi, kita masih menunggu konfirmasi tersebut. Kita masuk ke part 4 di mana gue akan menjawab apakah kita sudah masuk ke bear market. Dan jawaban simple dan objektifnya setelah kita bahas ini semua panjang lebar adalah belum. Ini belum bear market, tapi ini adalah zone of uncertainty dan kita sedang di ujung jurang antara bull dan bear market. Yang jelas bull market atau bear market ini ditentukan oleh hasil retest EMA 200 yang sedang berlangsung sekarang, dan itu adalah titik hidup dan matinya market. Dan yang terakhir di part kelima gue akan menjawab untuk pertanyaan what to do now. Kalau kita trader, kita jangan long di tengah-tengah. Ini bukan entry zone untuk trading jangka panjang karena entry sekarang itu beresiko tinggi. Kita nggak tahu nih bakal taruh stop lossnya di mana karena kan kita belum lihat bottomingnya di mana. Dan kalau kita investor, boleh kita DCA perlahan-lahan tapi jangan all in karena kita belum tahu juga apakah ini bottom atau belum. Dan mungkin kita bisa entry pada saat ada konfirmasi nanti setelah breakout, atau mungkin pada saat nanti mereka membuat lower low di support-support yang lebih kuat. Tapi overall menurut gue sekarang kita masih di zona wait and see. Kita ambil keputusan based on data and informasi dan bukan by opini ataupun feeling. Always take price action based on confirmation and careful consideration. Jadi jangan asal-asalan pencet-pencet ataupun FOMO-FOMOan. Jangan terlalu greedy tapi jangan juga terlalu fearful. Ingat selalu bahwa market itu bukan soal opini tapi semua soal data. Harga, ETF flows, likuiditas global, DXY, dan EMA 200 itu udah memberi kita gambaran yang jelas bahwa market ini sedang berada dalam titik kritis ya. Bull market masih mungkin hidup tapi bisa juga akan segera mati. Kalau kalian suka video ini, kalian boleh klik like, dan kalau kalian rasa video ini bermanfaat, kalian boleh share ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian ada request, feedback ataupun saran terhadap konten-konten gua, kalian boleh taruh di kolom komentar. Dan juga kalau kalian suka konten-konten seperti ini dan mau lihat lebih banyak konten-konten seperti ini, kalian boleh subscribe channel gua dan nyalakan notifikasi untuk tetap update dengan konten-konten gua selanjutnya. Oke, itu dia untuk video kali ini. Gua harap kalian suka dan juga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam cuan.